Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung kemarin tuh banyak banget yang DM aku nyampein kalau mereka tuh pengen ngambil seleksi mandiri UNY. Kebanyakan di antara mereka tuh pada nanya, gimana sih caranya supaya bisa maksimal sewaktu mengikuti seleksi mandiri sehingga hasilnya itu nggak nihil. Karena katanya udah mencoba banyak seleksi mandiri tapi tuh hasilnya masih belum rezeki gitu. Bahkan ada yang dari tahun 2019 masih berjuang. Semangat ya buat yang masih berjuang. Oleh karena itu, di videoku kali ini aku mau bahas mengenai tips supaya lulus seleksi mandiri, baik itu seleksi mandiri jalur ujian, lalu ada yang menggunakan skor UTBK, dan juga menggunakan prestasi. Sebenarnya ini berlaku buat umum ya, nggak cuma UNY aja. Tapi bisa dipakai buat mengikuti seleksi mandiri di kampus lainnya yang dalam seleksinya menggunakan skor UTBK, prestasi, dan juga ujian tulis lagi. Atau ujian CBT lagi. Tapi karena di DM tuh banyak yang request tentang UNY, maka aku cantumin tentang seleksi mandiri UNY ya. Seleksi mandiri UNY tahun 2021 itu dibuka dengan melalui banyak jalur. Ada yang jalur ujian tulis, jalur skor UTBK, dan juga jalur prestasi. Untuk lebih jelasnya mengenai jangka pendaftarannya, nama seleksinya, apakah untuk D4 atau S1, teman-teman bisa langsung mengunjungi website resmi UNY atau cukup mengetik di kolom pencarian Google, yaitu seleksi mandiri UNY, atau juga bisa mengetik daftar PMB UNY seperti ini. Kenapa nggak aku bahas sekalian? Karena di video ini aku mau lebih fokus ke tips menghadapi seleksi mandirinya dalam berbagai jalur. Baik itu jalur ujian tulisnya yang menggunakan skor UTBK dan juga yang menggunakan prestasi. Jadi lebih ke strategi menghadapinya supaya teman-teman itu memiliki peluang yang besar untuk lulus. Sebenarnya sih udah ada beberapa ya yang aku jawab di DM. Cuma karena banyak banget yang belum aku jawab, jadi aku memutuskan untuk bikin aja video ini. Semoga yang udah DM dan belum bales, nonton ya video ini supaya mendapatkan jawabannya. Oke, adapun tips supaya memiliki kemungkinan lulus dalam seleksi mandiri itu lebih besar, maka coba perhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama ini ada tips umumnya. Tips umum ini adalah suatu hal yang harus dilakukan, diperhatikan, dan juga dipertimbangkan sebelum mengikuti seleksi mandiri dalam segala jalur, yaitu diantaranya pemilihan jurusan. Saat kalian ingin mendaftar seleksi mandiri, gak cuma di UNY aja, tapi di semua PTN, maka kalian tuh harus memilih jurusan. Pastikan jurusan yang kalian pilih itu sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan bakat dan juga minat kalian. Jangan sampai ada rasa paksaan ketika teman-teman itu masuk di jurusan itu. Kalau universitasnya atau kampusnya yang nggak sesuai sama keinginan, itu sih masih bisa diatasi ya. Kalau jurusannya terpaksa, itu yang susah. Karena kalian tuh berhadapan langsung sama materi di jurusan yang kalian ambil. Bahkan setiap hari itu akan ketemu sama materi-materi itu. Bisa dibayangin, kalau misalkan kalian tuh kepaksa masuk di salah satu jurusan, tiap hari kalian mempelajari itu, belum tugasnya yang banyak, belum lagi UTS dan UASnya, praktikum dan segala macem. Kalau sesuai sama bakat dan minat, jalaninya itu bakal enjoy. Ya namanya kuliah, pasti ada sambat-sambatnya, ada puyeng-puyengnya. Cuma kan kadarnya itu beda dari yang niat sama yang paksaan. Bakal beda. Rasanya itu bakal lebih berat yang paksaan. Selain itu, karena paksaan, maka akan ngaruh ke psikis teman-teman. Takutnya itu juga mentalnya jadi tertekan bahkan bisa sakit. Jangan sampai ya. Terus ya, kalian juga harus tahu nih, jurusan yang kalian ambil itu apa, bagaimana, dan yang paling penting itu seenggaknya kalian tuh tahu prospek kerjanya itu gimana. Cocok nggak sama kepribadian kalian? Setelah nemu jurusan yang pas, sesuai bakat, minat, dan kalian tahu apa yang akan dipelajari, apa prospek kerjanya, maka kalian harus memikirkan uang pangkal yang akan kalian isikan. Karena ini kan mandiri ya,
Maka uang pangkal itu yang kalian isi, uang pangkal yang akan kalian isi itu memiliki pengaruh terhadap kelolosan kalian nantinya. Ya, meskipun nggak 100% sebagai patokan, tapi pasti ada pengaruhnya. Di UNY ini, itu bisa milih uang pangkal 0 ya. Nah, kalau misalkan ada pilihan uang pangkal 0, itu juga isikan sesuai kemampuan. Kalau misalkan teman-teman tuh sebenarnya mampu nggak ngisi 0, ya sebaiknya jangan ngisi 0. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh mampunya ngisi 0, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Nah, dalam pengisian uang pangkal ini, pastikan ya sesuaikan dengan kemampuan orang tua kalian atau orang yang membiayai kuliah kalian. Kalau yang bersangkutan atau yang membiayai kalian itu mampu 5 juta, 10 juta, 12 juta, bahkan 15 juta, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Intinya sesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau misalkan punya KIP atau mendaftar KIP kuliah, jangan lupa didaftarkan ya seleksi mandiri UNY ini atau seleksi mandiri yang kalian ikuti ke laman KIP kuliah Kemdikbud. Buat yang bertanya-tanya, kenapa aku bilang isian uang pangkal harus menyesuaikan kemampuan? Karena kuliah itu membutuhkan uang yang banyak ya teman-teman untuk kedepannya gitu. Misalnya biaya buku, biaya makan, kos, biaya fotokopi, print, dan lain sebagainya. Jadi itulah alasannya mengapa ketika kalian mau memilih uang pangkal itu harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang membiayai kalian atau kemampuan orang tua kalian. Begitu ya. Selain itu, kalian juga harus berunding atau berkompromi dengan orang tua kalian. Kompromikan tentang jurusan yang akan kalian ambil dan juga uang pangkal yang akan kalian isikan. Orang tua itu berhak tahu ya, anaknya itu mau kuliah jurusan apa dan juga di mana. Karena restu orang tua itu sangat penting buat langkah teman-teman. Nah, itu tadi tips umumnya ya. Sekarang aku mau bahas tips supaya lulus seleksi mandiri dalam berbagai jalur. Yang pertama, ada jalur ujian tulis. Saat kalian mau ikut seleksi mandiri ujian tulis, jangan lupa aplikasikan tips umum yang udah aku jelasin tadi ya. Setelah itu, cari materi yang akan diujikan. Biasanya di website pendaftarannya itu dicantumin materi tesnya. Aku saranin kalian juga cari pembahasan soal yang tahun lalu. Misalnya kayak di YouTube atau di Twitter gitu. Itu biasanya banyak yang bikin thread kalau di Twitter. Kalau di YouTube, coba ketik aja di kolom pencarian YouTube yaitu soal ujian tulis atau CBT UNY tahun 2020. Nanti akan keluar konten-konten yang membahas tentang soal tes UNY. Kalian lihat itu, lalu dipahami, lalu setelah itu kalian juga latihan soalnya ya. Setelah itu, aku saranin belajarnya itu sewajarnya aja ya. Kalau misalkan capek, ya berhenti dulu, jangan dipaksakan. Karena lagi-lagi kalau misalkan dipaksakan itu nanti akan berakibat fatal. Kalau dipaksakan itu takutnya akan masuk ke telinga kanan dan juga keluar ke telinga kiri gitu. Jadi pastikan mood kalian tuh bagus ya sewaktu belajar supaya cepat masuk dan tahan lama di otak gitu, di dalam ingatan. Setelah itu kalian boleh nih cari tahu sistem penilaiannya. Apakah menggunakan sistem minus atau enggak? Soalnya strateginya itu beda antara sistem minus dan juga yang enggak. Kalau misalnya menggunakan sistem minus, maka yang dikerjain itu cuma yang kalian tuh yakin banget jawabannya itu betul. Kalau yang setengah-tengah pun jangan dikerjain, karena itu nanti kalau misalkan salah, akan -1 dan mengurangi skor kalian. Sedangkan kalau nggak pakai sistem minus, maka usahain dikerjain semuanya. Bisa nggak bisa dikerjain. Cara nyari taunya, kalian bisa buka website resmi UNY atau tanya ke kakak kelas kalian yang pernah ikut CBT atau ujian tulis UNY. Kalau misalkan nggak nemu, nanti sebelum mengerjakan soal ujian di hari hanya itu, kalian dengerin tuh petunjuk atau tata tertib yang disampaikan oleh pengawas. Biasanya itu nanti akan disampaikan sih. Atau sebelum mengerjakan soal itu, kalian baca petunjuk atau tata tertib yang ada di sebelum soal. Kalau saran aku sih, pastikan kalian tuh tahu sistem penilaiannya itu sebelum tes. Jadi, sewaktu tes itu udah siap gitu.
Selanjutnya, karena sekarang tuh masih dalam kondisi pandemi COVID ya, maka untuk jalur ujian tulis atau CBT UNY itu memiliki dua kemungkinan, yaitu akan dilaksanakan secara online atau offline. Kalau misalkan besok pelaksanaan jalur ujian tulis di seleksi mandiri UNY ini dilakukan atau digelar secara online, maka satu yang harus kalian persiapkan yaitu jaringannya harus stabil ya. Pastikan jaringan atau sinyal di rumah kalian itu stabil. Takutnya kalau misalnya nggak stabil itu nanti di tengah-tengah sewaktu pengerjaan itu sinyalnya hilang. Kan nanti akan mempengaruhi waktu kalian mengerjakan dan juga konsentrasi kalian. Jadi jangan sampai keganggu karena sinyal gitu. Jadi pastikan sinyal di tempat kalian tes itu stabil ya. Selanjutnya kalian tuh juga harus berdoa. Libatkanlah Tuhan dalam segala kegiatan atau aktivitas kalian. Karena yang namanya keajaiban itu ya nggak ada yang tahu gitu. Selanjutnya, setelah kalian berdoa, maka kerjakan soal dengan tenang. Jangan panik ya, karena kalau panik itu akan mempengaruhi pikiran kalian. Nanti bisa jadi nggak bisa mikir gitu karena panik. Oleh karena itu, tenang ya. Coba kalau misalkan udah mulai panik, tarik nafas, hembuskan, 3 kali kayak gitu. Itu mungkin akan mengurangi sedikit kepanikan yang ada di dalam diri kalian. Selain online, maka untuk jalur ujian tulis atau CBT UNY ini juga bisa digelar secara offline atau datang langsung ke kampus UNY atau ke tempat yang disediakan oleh UNY. Nah, apabila dilakukan secara offline, maka yang pertama itu persiapkan dokumen ya. Persiapkan dokumen yang disyaratkan dibawa saat hari H. Misalnya seperti, karena kan sekarang tuh masa pandemi ya, maka biasanya tuh disuruh bawa surat keterangan sehat atau hasil rapid atau swab gitu. Jadi persiapkanlah dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk dibawa sewaktu tes. Jangan sampai itu ada yang kelupaan atau hilang. Nah, caranya itu malam harinya cek semua persyaratan itu yang akan dibawa ke tempat tes. Usahakan semuanya tuh udah ada di tangan kalian di malam harinya sebelum tes. Selanjutnya, pastikan tubuh kalian tuh sehat ya, karena kan ini masih masa pandemi gitu. Pasti kalau misalkan memasuki suatu ruangan yang terdiri dari banyak orang itu pasti dicek suhu tubuhnya. Jangan sampai kalian tuh udah siap banget, siap materinya, pokoknya udah siap segalanya, tapi karena kalian tuh nggak sehat, jadi nggak dibolehin masuk. Biasanya tuh suhu badan tuh ya 37,5 kali ya. Itu di bawah itu boleh masuk dan di atas itu nggak boleh masuk. Untuk itu usahakan badan kalian tuh sehat atau nggak demam atau nggak panas dan suhunya itu nggak melebihi batas yang ditentukan. Nah, selanjutnya sama yaitu berdoa. Aku udah bilang sering di videoku sebelum-sebelumnya, libatkanlah Tuhan dalam segala kegiatan kalian. Awali segala kegiatan kalian dengan doa. Kalau misalkan teman-teman tuh muslim, bisa bismillahirrahmanirrahim atau sholawat gitu. Pokoknya berdoalah sebelum melakukan kegiatan, apalagi ini kan tes ya. Jadi ya semoga mendapatkan hidayah, kemudahan, meminta kemudahan kepada Yang Maha Esa begitu. Selanjutnya sama, yaitu saat pengerjaan pastikan kalian tuh tenang, jangan grogi, jangan panik. Karena kalau misalkan panik atau grogi itu nanti akan bisa mempengaruhi pikiran kalian jadi kacau. Jadi usahakan saat kalian mengerjakan soal atau tes itu pikiran kalian tenang. Karena dengan ketenangan itu kalian tuh bisa konsentrasi, bisa mencoba atau berpikir secara logis untuk menjawab soal tersebut. Selanjutnya yaitu tips lulus seleksi mandiri di jalur skor UTBK. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan itu kalian tuh harus mengaplikasikan tips umum yang tadi udah aku sampaikan di depan ya. Nah, yang pertama itu setelah kalian mengaplikasikan tips umumnya, kalian tuh harus mengecek peminat tahun lalu. Nah, cara ini tuh atau kalian tuh bisa lihat di website resminya UNY di bagian program studi. Biasanya itu ada peminat tahun lalu atau keketatan gitu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman
untuk memilih jurusan juga. Selanjutnya, carilah skor UTBK teman-teman tertinggi. Misalnya di TPS-nya yang paling tinggi itu apa, di bagian TKA-nya itu yang paling tinggi apa. Setelah kalian tuh menemukan skor tertingginya, maka carilah jurusan yang berkaitan dengan skor tertinggi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu tingginya di bab TKA sejarah gitu, maka teman-teman tuh bisa mengambil pendidikan sejarah atau sejarah murni atau jurusan-jurusan yang berkaitan dengan sejarah gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang memiliki skor UTBK yang tinggi di bagian PBM misalnya, maka teman-teman tuh bisa mengambil jurusan yang berkaitan dengan tata bahasa, kayak misalkan pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa dan sastra Indonesia, ilmu murni gitu. Pokoknya cari skor UTBK tertinggi kalian di subbab bagian mana, lalu kalau misalnya udah nemu, carilah jurusan yang berkaitan dengan rumpun ilmu itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tips dulu seleksi mandiri di jalur prestasi. Jadi ini tuh menggunakan prestasi ya. Ada yang menggunakan rapot dan juga piagam gitu. Maka, karena ini prestasi, jadi pilihlah jurusan sesuai dengan nilai atau piagam teman-teman. Kalau misalkan nilai rapot teman-teman tuh tertinggi di kimia, teman-teman tuh bisa mengambil pendidikan kimia atau kimia murni atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kimia seperti farmasi. Selanjutnya, kalau misalkan menggunakan piagam, pastikan itu piagam itu ada keterkaitannya dengan jurusan yang teman-teman ambil. Misalkan teman-teman tuh mendapat piagam dari Olimpiade Matematika. Nah, maka jurusan yang kalian ambil itu sebaiknya ada hubungannya dengan matematika. Seperti itu. Dan kalau misalkan itu jalur prestasi itu teman-teman masuk melalui kayak yang hafiz Al-Quran gitu kan ada ya. Maka saran aku sih kalian juga masuk di jurusan yang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Kayak misalkan pendidikan agama Islam, tafsir Al-Quran, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga teman-teman itu mendapatkan hasil yang terbaik di seleksi mandiri UNY besok. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.